Tolong jabarkan jenis-jenis bid'ah. Buka halaman 54. Halaman 54 yang tulisan tebal. Pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua. Mahmudatun, bid'ah terpuji, wa mazmumatun, bid'ah tercela. Fama wafaqas sunnata, kalau perbuatan itu tidak pernah dikerjakan Rasul tapi masih sesuai dengan hadis sunnah, masih dinaungi oleh hadis, fahuwa mahmud, maka perbuatan itu disebut bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji, bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha, kalau perbuatan itu bertentangan dengan hadis, fahuwa mazmum, maka namanya bid'ah mazmumah, bid'ah tercela, bid'ah dhalalah, bid'ah mungkarah. Dikasih tanda supaya mudah nanti kalau ditanya orang. Itu menurut Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 55 yang tulisan tebal. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wat tahqiq, setelah diteliti secara mendetail dan halus, annaha in kanat mimma tandariju tahta mustahsan fi syar'i fahuwa hasanah, kalau dia masih dinaungi hadis dalil yang sahih, masih bisa dilegitimasi dengan dalil, fahuwa fahiya hasanah, maka disebut dengan bid'ah hasanah. Wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fahuwa fahiya mustaqbahah, maka dia termasuk bid'ah dhalalah, mustaqbahah, jelek, buruk. Wa illa, kalau tidak masuk di antara keduanya, fahiya min qismil mubah, maka dia termasuk dalam perkara mubah, boleh. Wallahu a'lam. Kalau orang tua kandung tanpa disebutkan namanya sudah sampai otomatis. Itulah makna idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a, semua amal Abdul Somad putus, tapi ada satu amalnya yang dilaksanakannya sekarang tetap nyambung walaupun dia sudah mati. Amal yang mana? Anaknya. Amal anak saya nyampai ke saya, karena anak saya itu amal saya. Saya nggak ngerti Pak Ustadz, apa maksudnya anak Ustadz, amal Ustadz? Anak saya itu amal saya, karena kalau istri saya itu cuman saya tengok, nggak mungkin dia hamil. Paham? Amal saya, anak saya itu, maka amal dia mengalir ke saya tanpa disebutkannya bin binti. Beda sama orang lain. Kalau bapak mau ngirim Fatihah untuk saya, mesti sebutkan untuk almarhum Abdul Somad bin Bakhtiar Al-Fatihah. Nggak tahu binnya, bin Abdillah, hamba Allah, Abdillah Abdurrahman, asal jangan bin Abdul Somad. Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, ninggalnya hari Senin. Man kuntul jalat tulahu zohran, siapa yang pundaknya pernah ku cambuk waktu aku nyambuk kuda, ternyata dia ada di balik kuda, kena pundaknya, dia sakit hati, nggak nuntut balas, haza zohri, ini pundakku, silakan balas, cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang kata-kataku kasar menyinggung perasaannya, waktu aku ngomong dia tersinggung, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat semuanya diam, nggak ada. Siapa yang ada uangnya ku pinjam, langsung tegak. Itu menunjukkan pundak bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi uang susah. Innalaka alayya thalatha darahim, kau punya utang 3 dirham.
Kata Nabi kepada Fadal, idfa' ya Fadal, Fadal bayarkan hutang, cari orangnya. Saya sudah nyari nggak ketemu Pak Ustadz. Waktu saya mau pergi haji takut mati di tanah suci, pesawat meletup meledak. Akhirnya saya cari Pak Ustadz SMP tempat saya makan bakwan dulu, bayar 3 makan 5. Ternyata tanah itu sudah dibangun mall Pak Ustadz. Cari sampai ketemu. Kalau nggak ada juga, hitung berapa angka bakwan. Kau makan bakwannya berapa kali? Libur cuma tanggal merah aja Pak Ustadz. Kau hitunglah berapa harga bakwan itu tahun 80. Jangan tahun 80 1.000, sekarang bayar 1.000 juga. Inflasi, tak sama nilainya. Hitung menurut harga emas, maka serahkan untuk umat. Karena umat ini satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kalau ada ahli warisnya bayarkan. Kalau tak ada ahli warisnya serahkan kepada lembaga yang dinikmati masalih ammah, kepentingan umat orang banyak. Bisa serahkan ke yayasan Masjid Jami Al-Azhar. Kalau bingung tak tahu mau ditransfer kemana, nanti akan dibelikan untuk air sedekah. Jadi setiap 10 menit sekali ada iklannya. Air Masjid Jami Al-Azhar. Nanti untuk kepentingan umat, ada orang puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Ramadan, supaya dinikmati orang banyak. Adapun dosa yang terkait dengan perasaan, saya nggak ada utang Pak Ustadz. Terus apa dosamu? Dulu saya janjikan harus menikah dengan dia, ternyata ada yang lebih cantik Pak Ustadz. Maka tentang masalah itu mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku ada silap dan salah dengan salah satu dari hambamu. Aku merasa sampai hari ini berdosa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kau sanggup bacakan Yasin, khatamkan Quran, bacakan Al-Fatihah sebagaimana sudah kita belajari tadi, baik. Ampunkan dosanya, ampunkan dosaku kepadanya. Selesailah usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dituntut lebih dari kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Jenazah dipersilakan masuk, kata imam. Untung jenazah itu tak berdiri. Diangkatlah, dipikul ke dalam. Baru saja salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Saking mau cepatnya imam, masukkan. Jamaah bingung, karena dia menganggap kalau sholat jenazah nanti tidak bisa lagi ba'diyah. Maka tetap boleh ba'diyah setelah sholat jenazah. Begitu dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ada yang alal faur, mesti segera. Tapi ada yang alat tarakhi, waktunya panjang. Kalau sholat zuhur jam 12, sholat asar jam 12, jam 13, jam 15.30, maka waktunya tarakhi panjang. Itulah maka didahulukan sholat jenazah baru sholat ba'diyah. Habis sholat jenazah, setelah selesai dia sholat ba'diyah, maka hukumnya mubah, boleh. Mana yang alal faur? Jenazah. La tahbisuhu, jangan tahan jenazahnya. Asri'u ila qabrihi, segera. Itulah dalilnya alal faur, segera. Sedangkan sholat ba'diyah bisa ditunda 5-10 menit. Saking ingin cepatnya supaya dia dikuburkan, supaya ketemu dia dengan kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Innamal khamru, khamar, wal maisir, judi, wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam, mengundi nasib, rijsun, najis, min amali syaitan. Yang ada dalam ayat itu cuma khamar. Khamar itu anggur diperas, dimasukkan ke botol, disimpan seminggu. Setelah melewati proses fermentasi, muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol ini yang disebut dengan khamar. Khamar diambil dari kata khimar. Jadi kalau ada orang yang nakal tapi pernah ngaji,
Dia pakai sabu-sabu. Pas dipakai sabu ditangkap sama polisi, dibawa ulama. Kenapa kau pakai sabu? Tunjukkan dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Mana ada ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu? Tidak ada. Lalu dari mana dasar pengharaman sabu-sabu? Qiyas. Qiyas, dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulu sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Dari mana dasar pengambilan hukum narkoba, sabu-sabu, pil rohibnol, nipam? Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada, dalam qiyas. Apa arti qiyas? Menyebutkan sesuatu yang belum ada hukumnya, dikiaskan kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya, dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Apa yang sudah ada hukumnya? Pelepah korma. Apa yang belum ada hukumnya? Bunga tai ayam. Apa titik persamaan antara keduanya? Sama-sama tanaman hidup. Bagi yang menyetujui qiyas. Kenapa kau tabur tadi bunga? Karena bunga juga adalah bagian tanaman. Kalau pelepah korma sebelum dia kering bertasbih, maka bunga-bunga juga sebelum kering bertasbih. Bagi yang menyetujui qiyas. Bagi yang tidak setuju dengan qiyas, dengan pelepah korma lain pun dia tak setuju. Karena menurut dia yang pelepah korma bertasbih hanya pelepah korma yang dicabut oleh Nabi itu saja. Adapun pelepah korma yang tumbuh di samping Masjid Jami' Al-Azhar tak sama. Karena dia menolak qiyas. Dan itu biasa dalam perbedaan fikih. Orang yang ngerti fikih biasa. Kau setuju silakan, nggak setuju nggak usah buat. Wallahu a'lam bishawab. Isna'u ta'aman li ali Ja'far li'annahu yusghiluhum. Kalau ada orang meninggal, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far meninggal, istri anaknya susah. Jangan susahkan lagi dia dengan kedatangan kalian. Masakkan makanan. Hei istri Ja'far, hai anak Ja'far, kalian jangan lagi masak. Ini sudah kami bawakan masakan ayam penyet, lele, tahu goreng tempe. Minumannya Masjid Jami' Al-Azhar. Dia memang setiap 10 menit mesti ada iklan. Begitu aslinya. Jangan sampai orang yang kemalangan itu sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing. Maka tradisi nenek moyang kita zaman dulu pun begitu. Di kampung-kampung masih ada. Kalau ada orang meninggal, tetangga sekeliling itu ada yang bawa beras, ada bawa telur ayam. Nanti di dapur itu mereka buat dapur umum. Jadi aslinya jangan menyusahkan. Sekarang beberapa masjid sudah buat, alhamdulillah, diumumkan kepada bapak ibu nanti malam kita akan takziah, supaya jangan membawa, jangan repotkan sohibul musibah, maka kita bawakan makanan. Begitu yang sunnah. Adapun orang miskin sampai ngutang bubur kacang hijau karena kedatangan kita, kita ikut berdosa. Adapun anaknya kaya, pulang dari kampung, dari Jakarta ke kampung, kepada jamaah sekalian, ini sudah kita sediakan nasi kotak sebanyak 1000, maka dia mesti pidato dalam 2-3 patah kata. Jangan kalian takut memakan ini, karena ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini bukan pulang ngutang, ini memang asli dari anaknya yang sukses di ibu kota. Apa kalian nggak tahu kalau saya ini kaya? Ha? Makanlah, makan. Nah, adapun 7 hari dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam sahabat Nabi tak ada, tapi ada dalam tabi'in. Orang yang jumpa sama Nabi namanya sahabat, yang jumpa dengan tabi'in yang jumpa dengan sahabat namanya tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in,
yustahabbu an yutasaddaqa lahu, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk orang meninggal itu, karena orang meninggal itu diuji selama 7 hari. Bukan ayat, bukan hadis. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 malam untuk yatim fakir miskin, dipakainya pendapat tabi'in. Yang setuju ikuti, yang tak setuju tak usah buat. Bukan ulama kaleng-kaleng. Imam Atha ada di dalam nih, saya tak ingat halaman berapa, buka-bukalah nanti dapat lingkar. Oh, ini yang dibilang Ustaz Somad kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Tukrahu makruh, bukan haram. Itu yang pertama, perlu dipahami istilah. Kenapa tukrahu? Litajdidil huzni, karena memperbaharui kesedihan. Sebenarnya 3 hari itu dia sudah mulai agak tenang hatinya, tiba-tiba datang jamaah, semakin sedih. Akhirnya luka lama berdarah kembali. Luka lama berdarah kembali itu bukan orang yang habis sunat ngejar layang-layang, bukan. Nah, inilah dia yang sudah mulai hatinya terobati, tiba-tiba tajdid, diperbaharui kesedihan. Itu yang tak boleh. Adapun memberikan hiburan, memberikan sedekah, maka kalau dia laksanakan. Tapi kalau katanya tuhramu, tunha, dilarang, diharamkan. Jadi orang yang bersedekah 7 malam, kalau tidak mau dibuat di rumah, antarkan ke panti asuhan. Potongkan ayam, kambing, kasih ke panti asuhan. Di rumah tak usah dibuat. Untuk kalau memang mau ngotot, mau mengamalkan fatwa Imam Atha tadi. Cuman masalahnya rakyat masyarakat ini mau melakukan perbuatan karena fatwa Imam Atha dari kalangan tabi'in, atau karena takut dituduh tetangga nggak sayang orang tua. Nah, ini kamu nggak buat 7 malam? Enggak, anak durhaka. Makanya beramal itu dengan ilmu. Kalau Ustadz Somad sampai berapa malam? 2 tahun nggak berhenti-berhenti. 2 tahun. Mak saya meninggal sudah 2 tahun, tetap membagi sembako 200 paket setiap tanggal 1 sampai hari ini. Karena menurut saya itulah yang bisa mengobati hati. Kenapa Ustadz ceritakan? Ustadz kan riak, saya mau ngajak jamaah. Yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Minum aja kita susah, dia mau mandi. Ma'u zamzam 5 syuribalah. Air zam-zam itu diminum sesuai dengan niat apa dia diminum. Diambil air itu, disiramkan ke kepala karena orang itu ada sakit kepala. Coba tengok apa doa minum zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. 3. Ilmunya luas, rezekinya lapang, penyembuh dari segala macam penyakit. Diminum atau diusapkan atau disiramkan. Tapi kalau dimandikannya otomatis digosokkannya ke kemaluannya, cebok dia. Maka cara penyembuhan diminum atau diusapkan, itu saja. Lebih daripada itu, lebih baik bawa ke kampung halaman orang di kampung mau minum air zam-zam. Begitu inginnya dia minum air zam-zam. Apalagi sekarang susah mau umroh. Nah, jadi kalaupun mau menghilangkan sakit kepala, siramkan saja sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Kitab yang paling bagus untuk mimpi namanya Tafsir Ahlam. Tafsir Ahlam, tafsir mimpi. Penulisnya namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Namanya Tafsir Ahlam. Coba cek di internet sudah ada bahasa Indonesianya atau belum. Kalau belum ada, download PDF-nya. Cari anak pondok, baca kitab Tafsir Ahlam. Bermimpi dengan ulama dalam Tafsir Ahlam supaya mengikuti ulama itu. Saya pernah bermimpi dengan Habib Anis yang punya ijazah Simtud Duror.
Dalam mimpi itu saya datang ke masjid. Di dalam masjid itu sedang pembacaan Maulid Simtud Dorar. Nampak saya beliau dari jauh, wajahnya bercahaya. Saya cari di tafsir Ahlam, apa arti melihat ulama? Supaya kita mengikut ulama itu. Smiling of Habib. Habib yang tersenyum susah membayangkan wajahnya marah. Habib Anis dari Solo. Lalu kemudian mimpi tentang tanaman, menunjukkan bahwa tidak boleh putus asa karena tanaman setelah kering, layu dan mati akan tumbuh sesuatu yang baru. Tanaman, sawah, padi, pecah bijinya, tumbuh kuning, berbuah, layu, kering, mati, tumbuh yang baru. Menunjukkan harus selalu positif. Surat Al-Mulk, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, 30 ayat dibaca malam menyelamatkan dari azab kubur. Itulah dia, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dibaca surat Al-Mulk itu kita sadar kenapa aku masih hidup sampai hari ini. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kenapa aku bisa hidup tak kena Covid? Kalaupun kena tak jadi mati. Bukan karena hebatnya obat, tapi karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah masih memberi kesempatan untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Nabi mengazankan anak Sayyidatuna Fatimah, namanya Sayyidina Al-Hasan, adiknya Sayyidina Al-Husain, adzanas shalah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Statusnya kata Imam Tirmidzi hadisun hasan. Bunyi azannya adzanas shalah. Hayya 'alas shalah. Mentang-mentang anaknya lahir jam 5, as-salatu khairum minan naum. Enggak, tetap azan biasa. Lahirnya diazankan. Kata Syekh Said Sabiq, anak laki-laki anak perempuan sama. Azan telinga kanan, iqamat telinga kiri. Hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi bapak ibu yang anaknya dulu tidak diazankan, pulang dari sini jangan diazankan lagi. Pulang dari sini kau sebentar. Wow, apanya ayahnya itu? Dulu semester 3. Kalau lahirnya diazankan, kalau waktu datang ke dunia ini diazankan, maka saat melepas perginya pun diazankan juga. Qiyas. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam qiyas ada, tapi hanya sebagian dari kalangan mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Sebahagian jama'atun minas Syafi'iyah, sekelompok ulama mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i secara keseluruhan. Ada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i. Ada ulama mazhab Syafi'i berijtihad mengikut manhaj metode Imam Syafi'i. Sebahagiannya mengatakan kalau saat lahirnya, datangnya ke dunia ini diazankan, maka saat perginya pun juga diazankan. Dalilnya apa? Qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Sikap Ustadz sendiri, saya hadir di pemakaman, ada orang mengazankan di situ, tidak saya larang karena ada ulama mazhab Syafi'i. Tapi saya tidak pula menyuruh begitu pemakam azankan, karena ini bukan perkara yang disepakati dalam mazhab. Wallahu a'lam.